memberi kontribusi untuk menjaga keutuhan dan kelestarian adat dan seni budaya Sunda yang berlandaskan filosofi Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh. 3 hal tersebut merupakan ciri jati diri budaya Sunda, merupakan satu ciri kualitas komunikasi sosial yang memegang teguh ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesejajaran antara sesama manusia, satu sama lainnya tanpa diskriminasi, suku, budaya, dan agama. Silih Asah memiliki makna masyarakat saling mendukung untuk mengembangkan diri di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tradisi Silih Asah melahirkan semangat ilmiah dalam masyarakat religius, merupakan upaya untuk menciptakan otonomi dan kedisiplinan sehingga tidak memiliki ketergantungan terhadap yang lain. Sebab, tanpa tradisi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta semangat ilmiah, masyarakat akan mengalami ketergantungan sehingga tereksploitasi, tertindas, dan terjajah. Karena di lingkungan budaya Sunda ada ungkapan ciri sabumi, ciri sadesa. Artinya, ungkapan tersebut menekankan bahwa di setiap lingkungan ada ciri dan tata cara tersendiri yang mempengaruhi tindak tanduk para penghuninya. Berbicara mengenai kesundaan, tentunya tidak luput dari kesenian yang menjadi ciri khas masyarakat Sunda, salah satunya angklung. Dan di Kota Bandung, Saung Angklung Ujo menjadi pelopor bagaimana angklung dikenalkan kepada halayak publik. Dan tentunya menjadi pertanyaan, kenapa dinamakan Saung Angklung Ujo? Kenapa dinamakan Saung Angklung Ujo? Yang pertama tentu core-nya di sini adalah kesibukan beraktivitas tentang dunia perangklungan, baik mulai pembuatan angklungnya, kemudian juga pertunjukannya, kemudian juga souvenir-souvenir merchandise yang juga angklung. Nah, terutama di pertunjukannya kita mayoritas juga pertunjukannya materinya, payungnya adalah angklung. Tapi nanti ada ini seperti ini, ada lagi wayang, nanti ada topeng, ada tari-tarian lainnya. Tapi yang menjadi dominasinya adalah angklungnya itu sendiri. Gitu. Mengenai pembuatan angklung itu seperti apa ya kalau di sini kita tuh kalau di Saung Ujo sendiri itu angklungnya itu kita punya rumah produksi atau bagaimana? Gitu? Ya, kita punya para pengrajin di wilayah kita. Asalnya pegawai kita, tapi ternyata lebih efektif dia bekerja di rumahnya masing-masing. Ada kurang lebih 200 orang. Saung Angklung Ujo ini ya, ini buah kecintaan daripada Bapak Ujo Ngalagena dan Ibu Sumiati. Mereka suami istri dan punya anak 10, saya salah satunya. Nah, karena kecintaan terhadap seni angklung atau seni tradisional, kemudian cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap pendidikan, maka Pak Ujo menamakan rumah yang terbuat dari bambu dan kayunya itu zaman dulu itu disebutnya Saung Angklung. Gitu ya, maksudnya di situ ada kegiatan memainkan angklung, latihan angklung, dan itu menjadi daya tarik orang datang. Waktu itu nggak bicara wisata ya, tapi Bapak itu mengundang banyak orang ke rumah kecil itu untuk dijadikan tempat menghibur tamu-tamu dengan permainan angklung. Sejarah angklungnya tuh gimana, Pak? Oh, sejarah angklung ya dipercaya itu ada pertama di wilayah Baduy. Tetapi banyak juga yang menganggap ada di beberapa daerah. Tetapi kalau Pak Ujo sendiri menganggapnya angklung itu berasal dari daerah Baduy. Kenapa? Karena Baduy itu tertutup, dia tidak menerima budaya-budaya luar.
Oh iya Kang, tadi kan kita udah keliling-keliling nih, udah nonton juga. Nah, di Saung Angklung Ujo ini ada pertunjukan apa aja sih kalau boleh tahu? Di Saung Angklung Ujo itu yang intinya mah ada pertunjukan angklung. Tapi dari angklung itu juga ada pertunjukan dari kayak apa? Seni-seni yang Sunda. Pertama kayak wayang golek. Sesudah wayang golek, lalu ke helaran. Sesudah itu langsung lanjut lagi ke tari topeng. Tari topeng itu menjelaskan tentang Rahwana. Sudah tari topeng, lanjut lagi ke medley Nusantara. Sesudah beres Nusantara, interaktif bermain angklung bersama para audiens. Sesudah itu langsung lanjut lagi ke nari bersama acara penutup. Setiap pertunjukannya itu punya filosofis tersendirinya nggak sih buat pesan yang disampaikan ke penontonnya? Ada juga. Kayak filosofis yang pertama dari wayang golek, itu tuh wayang golek itu menggambarkan kehidupan sehari-harinya manusia di dunia ini. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang netral, ada yang mengadu dombakan. Jadi dan di sini juga wayang golek itu cuma mendemonstrasikan doang, kurang lebih 15 menit lah. Jadi memperlihatkan kayak bagaimana wayang berbicara, berkelahi, dan menari. Sesudah itu filosofis yang kedua ada di helaran. Anak yang mau disunat itu dibawa keliling desa dulu biar si anak itu tidak takut untuk disunat. Nah, biar senang. Sesudah itu langsung filosofis tari topeng. Tari topeng itu filosofisnya seorang wanita. Wanita itu kan zaman dulu katanya nggak boleh perang katanya. Karena jiwa nasionalismenya tinggi, makanya dia gimana caranya bisa ikut perang menggunakan topeng untuk jadi gagah perkasa. Sesudah itu langsung lanjut lagi ke filosofis bermain angklung bersama. Itu bermain angklung bersama itu untuk mengharmoniskan semua. Yang nggak kenal juga pasti bisa jadi harmonis gitu ya. Sesudah itu lanjut ke nari bersama. Nari bersama itu untuk supaya senangnya benar-benar di akhir itu senangnya ya. Jadi pertunjukan yang dikasih Ujo ke penonton itu sebenarnya sangat lengkap ya, jadi sangat menggambarkan budaya-budaya yang ada di Indonesia lengkap, gitu ya. Jadi untuk penonton dari luar negeri juga jadi tahu budaya Indonesia itu seperti apa gitu ya. Sudah lengkap terkumpul. Ya. Nah Kang, setelah yang tadi dikasih tahu nih tentang Saung Angklung Ujo. Nah Saung Angklung Ujo ini kan kayak ciri khas banget nih sama angklungnya. Kalau misalkan kita pengen belajar tentang sejarah, terus proses pembuatan itu tuh harus kemana sih? Oh, kebetulan nih kita juga ada rumah produksi. Mau diantar ke sana? Boleh. Kalau misalkan tahapan-tahapan supaya si angklungnya berkualitas tuh gimana sih Pak? Pertama kita pilih bambu yang bagus, yang usianya sekitar 4 tahun, ditebangnya di musim kemarau, dan dikeringkan lagi selama 6 bulan baru dibuat angklung. Setelah bambu kering, dipotong-potong, dibuat bakalan, lalu dibuat nada, dan nanti terakhir dirangkai dengan kerangka seperti ini. Jadi hasilnya kayak gini ya Pak? Oke. Nah, terus kalau misalkan buat seharinya nih, Saung Angklung Ujo itu bisa memproduksi berapa angklung Pak sehari? Kalau sehari itu paling banyak 3 atau 4 angklung satu orang itu. Tapi kalau ada tim kurang lebih 5 atau 6 orang bisa lebih banyak. Satu minggu itu tim yang 5 orang itu bisa buat angklung sekitar 200 angklung satu minggu itu.